Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini kembali memanggil sejumlah orang ke istana. Meski belum ada kepastian sejumlah nama yang dipanggil Jokowi sejak Senin malam itu, diduga kuat akan diproyeksikan menjadi menteri. Presiden Joko Widodo terus memanggil sejumlah tokoh ke istana. Yang dipanggil pada Rabu pagi salah satunya adalah mantan Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro. Bambang membantah pemanggilannya terkait dengan posisi menteri. Ia berdalih kehadirannya hanya untuk menyampaikan simulasi mengenai kenaikan harga BBM. Misalnya mengenai volume BBM, ya, bagaimana kita menyikapinya dan seterusnya. Harapan defisit ditanya nggak, Bang? Harapan defisit enggak, ya APBN fokusnya sih. Nah. Kira-kira apa tuh Pak tujuan pembicaraan pertemuan? Ya tentunya Pak Presiden ingin tahu bagaimana kondisi APBN terakhir dan ke depan. Setelah Bambang, Presiden Joko Widodo juga bertemu Ketua DPP Nasdem, Siti Nurbaya. Siti yang disebut-sebut akan menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengaku kehadirannya di istana untuk berdiskusi mengenai kultur birokrasi dan pengurusan sumber daya alam. Bagaimana kultur birokrasi, membenahi organisasi pusat daerah, tetapi lebih banyak akan dan kaitannya dengan sumber daya alam. Bu, bicara soal yang tadi barusan disebutkan itu artinya ada hubungannya dengan salah satu kementerian? Enggak secara dengan posisi kementerian? Tidak secara Dua nama yang dipanggil Jokowi hari Rabu digadang-gadang akan masuk dalam kabinet Jokowi JK. Pemanggilan sejumlah tokoh ke istana sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak Senin malam. Tim Liputan, Metro TV. Ya, dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu orang yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke istana hari ini, Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya. Selamat malam, Bu Siti Nurbaya. Selamat malam, Bung Indra. Ya, selamat baik. malam. Dan Bu Siti, kita ingin mengetahui sebenarnya apa saja sih yang dibahas Bu Siti dengan Presiden Jokowi siang tadi atau pagi tadi di istana? Iya, tadi saya diajak bicara oleh Bapak Presiden berkenaan dengan kultur birokrasi di kementerian. Jadi bagaimana hubungan-hubungan kerja, kemudian di antara eselon 1 bagaimana hubungan kerja pusat daerah, kemudian juga kita berbicara tentang perizinan. Terutama terkait dengan perizinan pusat dan daerah, perizinan sumber daya alam. Kemudian juga kita bicara bagaimana efektivitas program ataupun APBN di satu kementerian untuk mencapai satu sasaran. Jadi jangan satu paket APBN misalnya di-split di banyak tempat sehingga sasarannya tidak tercapai. Nah, jadi lebih baik difokus pada misalnya beberapa provinsi tertentu sebagai contoh, difokuskan misalnya apakah di reboisasi, apakah di reforestasi atau apapun. Program-program seperti itu harusnya segera berhasil dan mencapai sasaran dan bisa ketahuan hasilnya. Sebetulnya itu yang dibicarakan. Baik. Kemudian dibicarakan juga Ya, silakan Bu. Bagaimana program-program dibicarakan juga soal di program-program yang dari pusat itu di lapangannya tuh seperti apa. Jadi memang harapan Bapak Presiden ke depan itu pelayanan itu betul-betul langsung dirasakan oleh masyarakat. Program-program dilakukan di lapangan itu jangan hanya dilihat dari atas meja, tetapi harus turun ke lapangan. Menteri harus lihat ke bawah, sehingga Presiden pun juga lihat ke bawah. Jadi jangan sampai Presidennya sudah lihat tetapi menteri tidak tahu misalnya. Jadi sudah spesifik itu ya Pak Presiden bilang soal ketika menteri juga harus ikut melihat atau turun ke bawah seperti kalau presidennya juga turun ke lapangan, begitu maksudnya Bu Siti ya? Ya, artinya begini, model kerjanya harus seperti itu. Jadi harus cepat mencapai hasil, kelihatan hasilnya supaya konsep perubahannya itu kelihatan. Arah perubahannya itu kelihatan. Baik, Bu Siti, saya kalau menyimak tadi yang Anda jelaskan begitu menjawab pertanyaan saya yang pertama,
Sepertinya ada dua hal begitu yang diajak, dua topik utama begitu yang didiskusikan oleh Bu Siti dengan Presiden Jokowi. Yang pertama misalnya hubungan antar eselon begitu, lalu kemudian bagaimana efektivitas kerjanya di antar eselon tersebut. Lalu kemudian saya menyimak juga ada soal masalah hutan gitu, deforestasi. Ini memang dua topik yang berbeda, dibahasnya sendiri-sendiri atau bagaimana, Bu? Atau memang itu berbaur saja dalam perbincangan tadi pagi? Ya itu berbaur saja, kita ambil contoh-contoh aja gitu, Bung Indra. Jadi termasuk juga soal-soal lingkungan hidup, reklamasi dan lain-lain itu juga kita bicarakan. Tapi intinya saya melihat bahwa Bapak Presiden itu menginginkan setiap program tiba di lapangan untuk masyarakat itu langsung harus kelihatan hasilnya. Jadi beliau juga menginginkan dikontrol terus. Jadi yang namanya menteri itu betul-betul bekerja di lapangan. Makanya konsepnya jadi bekerja dan bekerja. Iya, operasional begitu ya, bukan pada tataran wacana dan konsep lagi begitu maksudnya, Bu Siti ya? Iya, kelihatannya seperti itu. Baik, Bu Siti, ini pemanggilan pertama atau sudah kesekian kalinya Bu Siti dipanggil khusus misalnya oleh Joko Widodo? Saya dipanggil pertama kali ini. Ini pertama kalinya dipanggil ke istana atau sebelumnya sudah bertemu lalu membahas hal serupa misalnya, tapi mungkin bukan di istana karena memang saat itu mungkin Jokowi belum dilantik sebagai presiden. Sebelumnya pernah seperti itu atau baru ini memang pertama kalinya diajak berdiskusi terutama tentang hal-hal yang spesifik tadi Anda jelaskan begitu kepada kami? Bu Indra, saya memang sebelumnya sudah pernah terlibat, tetapi tidak secara langsung kepada Bapak Presiden, tetapi kepada tim kerja di Pokja RPJM, sebagian di APBN. Kita mempelajari bagaimana RPJM ini masuk value Trisaktinya, nilai-nilai Trisakti. Saya juga menjadi bagian dari Pokja birokrasi, jadi sebetulnya saya ikut juga memberikan pemikiran-pemikiran bersama tim kerja Bapak Presiden sebelum beliau dilantik untuk mendevelop portofolio yang saya lihat hasilnya cukup baik ya dari Pokja-Pokja itu. Baik, ada portofolio kemudian untuk terakhir program kerja, ada penutupannya. Program-program kerja yang dibahas sebelumnya begitu Bu ya, Anda terlibat di situ sebelumnya? Iya. Bu Siti, kalau kita lihat tadi juga kan ada beberapa orang sebenarnya atau beberapa tokoh yang juga dipanggil ke istana begitu oleh Presiden Joko Widodo. Apakah memang ini pertemuan termasuk Bu Siti itu bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain tadi, ataukah memang pemanggilannya satu persatu datang bertemu atau empat mata saja atau bagaimana Bu? Kelihatannya mekanismenya satu persatu. Tadi waktu saya tiba itu Pak Bambang Sumantri keluar. Waktu saya keluar ada Pak Indra Jatisidi. Kemudian saya barusan teleponan, Prof. Saldi Isra juga berkomunikasi dengan saya. Jadi kelihatannya satu persatu. Tetapi saya terus terang menangkapnya. Mungkin Bapak Presiden mengambil referensi dan saya menangkapnya juga ciri-ciri penegasan-penegasan sambil melihat respons kami begitu. Jadi memang empat mata aja, Bung Indra. Baik, empat mata saja, tidak ada tokoh yang lain atau berada di dalam ruangan tersebut misalnya ada tokoh yang lain? Hanya empat mata saja. Baik Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Kita ingin mendapatkan gambaran lebih jelas. Tadi Ibu menjelaskan soal hubungan antar eselon, kemudian soal kehutanan dan sebagainya. Apa jawaban dari Bu Siti? Nanti kita akan ulas lebih lanjut pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, salah satu figur yang dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke istana hari ini tengah kesibukannya mencari calon menteri untuk mengisi kabinetnya adalah Ketua DPP Partai Nasdem Siti Nurbaya, dan saya masih bersama dengan Bu Siti Nurbaya untuk mengetahui apa saja yang diperbincangkan tadi, Bu. Kalau tadi Ibu sempat menjelaskan apa yang didiskusikan bersama dengan Presiden Joko Widodo adalah semangatnya tadi saya tangkap adalah
menteri juga harus turun ke lapangan seperti karakter kepemimpinan seorang Joko Widodo. Tapi itu kan semangatnya, Bu. Tapi kalau dari soal atau dari topik misalnya tentang efisiensi hubungan antar eselon, kemudian juga soal terkait dengan hutan dan lain sebagainya tadi, apa sebenarnya yang paling diinginkan oleh Presiden Joko Widodo jika nanti memang pemerintahnya sudah mulai berjalan? Dalam hal ini apa yang paling diinginkan? Target terdekatnya apa sih, Bu? Kalau lihat polanya, pertama apabila terjadi kebijakan dan ada program, maka sasarannya harus tercapai dan harus langsung terlihat. Nah, itu bisa dilakukan apabila kultur di dalam kementerian itu berjalan dengan baik. Misalnya antar eselon 1, kemudian bagaimana kementerian dengan pemerintah daerah, kemudian pembinaan, supervisi dari pusat ke daerah. Jadi hal-hal seperti itu. Ini kan semua memang saling berkait. Itu yang pertama. Yang kedua itu harus diorientasikan bahwa yang namanya perencanaan program itu bukan untuk pemerataan gitu loh, bukan untuk pemerataan di satu kementerian. Jadi bukan untuk bagi-bagilah, misalnya Direktorat Jenderal ini harus dapat, atau Badan Litbang harus dapat juga, misalnya gitu, bukan itu. Tetapi kalau memang punya uang misalnya 1 triliun, tetapi program yang dibutuhkannya adalah program ini yang harganya katakanlah 700 miliar harus ada Direktorat Jenderal ini, ya itu harus dilakukan, karena itu yang harus dilakukan harus tercapai untuk rakyat gitu. Jadi ada istilahnya kinerja dan sasaran yang akan dicapai. Baik, bukan untuk pemerataan begitu ya, Bu ya. Kan ini Ibu yang berdiskusi tadi dengan Presiden Jokowi. Yang ingin kita ketahui juga kira-kira apa yang diinginkan oleh Joko Widodo ketika nanti pemerintahnya sudah berjalan, dalam hal ini kabinetnya sudah terbentuk, menterinya sudah dilantik misalnya. Apakah Joko Widodo menginginkan menterinya itu langsung mengeksekusi dari portofolio yang sudah pernah dibahas oleh Pokja, ataukah berkoordinasi dulu dengan beberapa pejabat di kementerian sebelumnya begitu ya, beberapa pejabat sebelumnya yang ada di kementerian terkait untuk apakah meneruskan program-program yang sudah ada atau memang hanya eksekusi langsung saja dari portofolio yang ada di Pokja yang sudah dibahas di Pokja sebelumnya, Bu? Kita secara spesifik bahkan tidak ada beliau menyebut-nyebut soal portofolio yang dipersiapkan oleh transisi. Tadi itu keluarnya dari saya gitu. Karena kebetulan saya tahu bahwa transisinya menyiapkan portofolio yang baik untuk kementerian. Jadi saya juga mencoba mempelajari gitu. Bagaimana situasi birokrasi dan sebagainya. Jadi tidak ada sedikit pun beliau menyebut-nyebut soal portofolio itu. Tetapi saya menangkap bahwa yang diinginkan adalah ada sasaran kerja, ada hal-hal yang harus dilakukan, dan ada yang ditunggu oleh rakyat. Ada sesuatu yang harus berubah. Tadi yang lebih spesifik sebetulnya soal perizinan yang paling banyak dibicarakan. Soal perizinan, jangan sampai perizinan itu perizinan sumber daya alam, perizinan lahan, perizinan tambang dan lain-lain yang terlalu banyak meja gitu. Karena yang secara spesifik beliau sangat tahu begitu, di meja ini, di meja ini, di meja ini. Jadi artinya begini, seorang presiden itu sampai tahu sangat detail. Berada di lapangan. Jadi menterinya harus lebih ngerti lagi harusnya, gitu kira-kira. Harus lebih detail lagi. Menarik ini, Bu. Sangat detail. Iya, Bu, menarik ini soal perizinan sumber daya alam. Apa yang ditargetkan Jokowi soal perizinan sumber daya alam ini? Apakah agar jangan terlalu banyak meja sehingga memperpendek birokrasi seperti itu sehingga lebih cepat? Atau bagaimana, Bu? Ya, yang pasti kan kita memahami, katakanlah pandangan umum atau pandangan masyarakat bahwa masih ada persoalan kita dengan perizinan. Katakanlah indeks doing business kita kan juga menunjukkan angka yang masih katakanlah tidak memuaskan ya, angkanya di tengah-tengah gitu secara internasional. Nah,
artinya kita masih punya persoalan. Jadi kita katakanlah komunitas bisnis misalnya merasa tidak happy dengan itu. Rantainya terlalu panjang, harinya terlalu banyak, waktunya misalnya kurang jelas, harganya kurang spesifik. Belum lagi nanti di balik itu ada rente dan lain-lain yang katanya tuh per meja. Kalau kita, walaupun beliau tidak membicarakan, tetapi saya sambil mengikuti, memikirkan karena beliau presiden juga mengerti bisnis. Dan tadinya orang bisnis, orang swasta, itu kan memahami betul pelayanan yang pernah beliau hadapi, yang pernah beliau terima, begitu. Nah, oleh karena itu saya kira pengertian perizinan yang beliau maksud adalah yang harusnya lebih murah, lebih cepat, dan lebih gampang terjangkau sebetulnya. Baik. Oleh karena itu memang itu yang beliau minta untuk kita sempurnakan. Ya, kalau misalnya Presiden Joko Widodo tadi sempat fokus misalnya soal perizinan dan sumber daya alam tadi, apakah memang ada pertanyaan-pertanyaan besar yang disampaikan Presiden kepada Ibu dan apa jawaban Ibu saat itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu misalnya? Saya kira yang saya hadapi tadi secara nyata itu bukan pertanyaan, tetapi saya diajak berpikir dan diajak melihat bahwa kita menghadapi persoalan, begitu. Jadi saya kira jangankan beliau sebagai presiden yang sudah juga mengumpulkan berbagai substansi untuk kampanye dan lain-lain, saya kira kita secara umum juga masyarakat melihat bahwa kita punya persoalan dalam hal perizinan. Oleh karena itu ya, saya menangkapnya memang harus ada keseimbangan, harmonisasi di kementerian itu sendiri untuk memberikan pelayanan yang baik, dan tentu saja nanti Bung Indra, lanjutannya adalah sinergi antar kementerian, kan begitu. Misalnya pemetaan one map policy misalnya begitu ya, itu kan udah improvisasi berpikir saya aja gitu. Baik Bu, jadi tapi itu saya menangkapnya seperti itu. Ya, kalau saya tangkap berarti itu adalah lebih kepada diskusi begitu ya, bukan berupa tanya jawab. Presiden bertanya, Anda menjawab, itu bukan Bu ya? Iya. Hanya bukan. Tadi malah teman pers tadi ada yang tanya, Bu Siti itu fit and proper ya? Enggak lah. Tadi pers juga ada yang tanya, Bu Siti emang ditawarin? Enggak lah, masa sih ditawarin? Saya bilang itu diskusi aja. Diskusi ya, baik. Bicara soal diskusi, apakah memang Jokowi atau Presiden Jokowi ini rencananya akan memanggil lagi seperti itu, atau memang ini pertemuan pertama dan terakhir begitu Bu? Enggak secara spesifik disebutkan, tapi saya melihat ada semangat untuk mempertegas bahwa pemerintahan ini ingin bekerja dan ingin menunjukkan hasil yang cepat kepada rakyat. Dan saya menangkapnya karena saya orang partai, tentu kita partai-partai akan menyesuaikan dan mendukung untuk hal tersebut. Baik. Jadi terima kasih. Saya berpikir bahwa akan dipanggil lagi atau apa begitu Bung Indra. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Nurbaya atas waktunya, meluangkan waktu untuk berbagi tadi pengalaman berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo di Prime Time News. Selamat malam Bu Siti. Terima kasih, selamat malam Bu Indra. Selamat malam pemirsa. Ya, dan pemirsa saat lagi